Jadi ternyata yang pemarah itu aku. Aku adalah orang yang suka marah-marah. Meskipun aku nggak bisa mengungkapkannya gitu loh. Kenapa aku marah-marah? Itu aku nggak bisa mengungkapkan kepada mereka kemarahan aku. Karena nggak dilatih. Gitu. Jadi dilatih itu dikasih ruang, dikasih panggung untuk mengatakan kemarahannya. Nah, pada akhirnya aku memendam kemarahan aku. Jadi sebenarnya aku pemarah dikit-dikit karena aku dikatain hal kecil gitu. Hal sepele, hal ringan. Itu aku langsung kepancing gitu. Terus setiap kali aku konfrontasi sama orang tua gitu, misal orang tua memaksakan kehendaknya mengharuskan aku seperti ini. Nah, dalam benakku mikir kayak aku diem. Terus tapi benakku ngomongnya gini, kok aku yang harus ngalah terus sih sama orang tua gitu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang bisa kita rubah ya. Kita nggak bisa kayak merubah cara berpikirnya orang tua kan ya. Misal kalaupun kita udah usaha ya ngomong sama beliau gitu, tapi kan bukan terus kemudian beliau paham. Kita lagi marah sama beliau gitu. Kita lagi ngatur-ngatur beliau. Padahal beliau juga ngatur-ngatur kita kan. Tapi nggak mau diatur-atur. Nah, terus kan orang tua kita juga udah tua kan. Mungkin di umur 60, 70. Untuk beliau sadar akan sesuatu juga sulit gitu. Jadi pada akhirnya yang harus kita rubah itu ya diri kita sendiri. Cara berpikir kita, mindsetnya kita gitu. Meskipun untuk sampai di arah situ memang sulit sih. Aku aja struggle-nya sampai kepala 3 gitu. Tapi mungkin sekarang baru aku sadari kalau ya kita tetap butuh orang tua kita. Kita tetap harus bicara dengan beliau untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mau kita lakukan, apa sebenarnya kita inginkan gitu. Kita tetap harus ngomong gitu loh. Untuk konfirmasi ke mereka kalau kita tuh punya cita-cita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nanti merealisasikannya begini. Terus nanti resikonya kayak gini. Kita harus mengungkapkan itu semua gitu. Dan itu juga supaya orang tua kita nggak ngerasa cemas gitu, mencemaskan kita. Dan untuk bisa sampai tahap ngomong sama orang tua seperti itu, perjalanannya nggak mudah. Perjalanannya berliku-liku, panjang sekali, bertahun-tahun gitu. Tapi itu tetap harus kita lakukan. Dan pada akhirnya, misal orang tua kayak tetap ngajak konfrontasi. Nah, di satu sisi kita ya tetap sebagai orang yang ngalah. Cuman jangan merasa kok kita ngalah terus gitu. Ya, aku awalnya juga masih ngerasa kayak gitu. Cuman ya pada akhirnya kita tetap harus mengalah gitu. Bukan untuk menjadi kalah, tapi untuk kita ngelanjutin hidup kita selanjutnya gitu. Dan kita pun gak pernah tahu orang tua itu bakal hidup sampai kapan lagi, bakal hidup berapa lama kayak gitu. Ya, ini POV dari seorang pemarah ya. Seorang pemarah tapi tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengatakan kemarahannya. Jadi struggle-nya aku untuk sadar kalau apa-apa kita tetap butuh sama orang tua. Dan kita akan tetap kayak ngomong gitu loh sama orang tua. Apa yang jadi keinginan kita, harapan-harapan kita, terus usaha-usaha apa yang kita mau lakukan, terus hidup seperti apa yang mau kita jalani. Tetap harus kita bicarakan sama orang tua. Di satu sisi, kita tetap terkoneksi gitu sama orang tua. Selain itu, supaya orang tua juga tidak cemas. Karena kan orang tua nggak ngerti kita itu di jauh. Ini tuh ngapain aja. Takutnya orang tua berpikir yang tidak-tidak gitu. Makanya kita tetap harus ngomong. Meskipun ya sebenarnya males gitu loh. Tapi kan kita hidup bermasyarakat ya, bersosial. Terus kita kan hidup sama orang lain. Gak bisa kita hidup sendiri. Dan kalaupun misal kita gagal sama usaha kita, sama hidup kita di sini, kita masih bisa pulang dan tetap menjalin silaturahmi yang baik sama orang tua kan. Gitu. Dan memang untuk perjalanannya untuk sampai ke sini itu memang tidak mudah. Sulit. Saya aja harus kayak merenung, bertahun-tahun merenung, menyendiri dulu, menjauh dulu. Pernah ngamuk juga, pernah konfrontasi juga. Tapi pada akhirnya yang bisa sadar kan ya diri kita sendiri. Iya kan? Pada akhirnya yang harus menyadari ini semua kan diri kita sendiri gitu. Dengan jalan yang menganalisa diri sendiri. Sebenarnya orangnya kayak gimana? Jadi ya itu yang aku dapetin dari kesadaran kalau aku adalah seorang pemarah. Tapi karena aku sadar aku pemarah, berarti aku sadar apa yang seharusnya aku lakukan, apa yang seharusnya aku pikirkan, dan jalan keluar seperti apa yang akan aku lakukan dari sikap aku yang seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kamu sudah sadar kamu pemarah, udah sadar, udah tahu akar permasalahannya,
Jadi lebih mudah untuk kita menganalisa jalan keluarnya gitu. Begitu.